sekolah, sekolahnya akan menjadi bagus. Seperti sekolah SD Negeri 003 Ramasamo, kami sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam kemarin di Pasar Penelitian. Sekarang sudah kami terapkan di sekolah, cuman masih belum sempurna karena masih terdapat kendala dari beberapa bidangnya. Tapi yang sudah kami terapkan seperti kreativitas, kolaborasinya juga sudah walaupun belum sempurna. Kemudian profil Pancasila pun sudah kami terapkan juga walaupun belum seluruh siswa bisa mengikuti. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mendalam untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan pada pembelajaran matematika di SD Negeri 003 Ramasamo? Kalau untuk mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 6C, saya lebih menerapkan pembelajaran mendalamnya tentang kreativitas. Karena di pelajaran mendalam, khususnya untuk matematika, banyak siswa yang mencari tahu bagaimana cara mengerjakan matematika itu, termasuk jalan dan isinya dengan pasti. Jadi mereka harus mendapatkan ide-idenya. Kemudian saya juga menerapkan di bidang kemandirian. Apa yang mereka dapatkan dari jawabannya, mereka harus tahu jalannya, kok hasilnya ini, kok dapatnya begini. Jadi bukan sekedar untuk mencontek lah dengan teman-temannya kan, jadi bertanggung jawab dengan jawaban. Bisakah Ibu menjelaskan contoh kegiatan pembelajaran matematika yang menerapkan pembelajaran mendalam di kelas? Kalau yang saya terapkan di kelas sama seperti tadi, misalnya berkolaborasi dengan teman-teman sebaya yang di dalam kelasnya. Jika memang si A tidak bisa menjawab sementara si B mempunyai kemampuan yang lebih, saya dudukkan mereka bersama, nanti bisa saling membantulah teman sebaya, namanya saling berkolaborasi dengan apa ide yang telah mereka dapatkan seperti kemandirian dan kreativitas mereka tadi masing-masing. Bagaimana Ibu mengaitkan pembelajaran matematika dengan pencapaian 8 dimensi lulusan? Untuk 8 dimensi lulusan ini, kalau khusus dalam mata pelajaran matematika, saya menggabungkan pertama dimensi kemandirian, kemudian kreativitas, kolaborasi, kemudian komunikasi. Di antara semua teman mereka harus saling berkomunikasi, di mana kekurangan teman yang satu dengan teman yang lain nanti bisa saling membantu. Dalam pembelajaran matematika, dimensi profil lulusan mana yang paling sering terlihat berkembang pada siswa? Yang paling sering saya lihat adalah kemandirian sama kreativitas. Kemudian yang ketiga, komunikasi juga sudah cukup bagus saat ini. Kalau bernalar kritisnya pun sudah muncul pada beberapa orang siswa. Hanya di kelas saya, karena ada satu siswa yang menurut saya kemampuannya sedikit di bawah, itulah yang kurang terlihat. Apa hambatan yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran mendalam untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan? Kalau hambatan yang saya rasakan, pertama dalam bidang kolaborasi dengan orang tua. Seperti saat ini les sore, kami mengadakan les sore TKA yang mana menggunakan teknologi. Sementara teknologi itu kalau digunakan dari sekolah semuanya tidak cukup karena jumlah siswa kami sangat banyak, hampir 100 orang di kelas 6. Jadi kelompoknya tidak cukup. Kami kemarin sudah melakukan rapat, minta kepada orang tua untuk setiap siswa tersebut menggunakan gadgetnya masing-masing untuk dibawa sekolah, khusus untuk les sore PKA saja. Di sini ada, khususnya di kelas saya, di kelas 6C, ada satu orang siswa yang tidak membawa gadget ke sekolah dengan alasan orang tua tersebut menyatakan kalau anaknya tidak mempunyai gadget, sementara ibunya sering bermain gadget karena dia sering nge-WA saya. Jadi saya usulkan gadget yang dipakai ibunya bisa dipinjamkan kepada anaknya sendiri, tapi ibu tersebut juga tidak meminjamkan gadget kepada anaknya. Jadi menurut saya kerja sama orang tuanya saya rasa agak sedikit kurang dalam bidang komunikasi. Jadi untuk mengatasi hal itu, anak tersebut karena hanya satu orang, saya menggunakan gadget saya. Sepertinya cukup sampai situ, Bu.